Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga tetap semangat dan tetap kuat untuk berpuasa. Oke teman-teman, melanjut video saya yang kemarin, ada 13 cara mempengaruhi orang lain. Saya baru membahas kemarin 5 poin. Kemudian kita akan lanjut di poin selanjutnya. Oke. Nah, teman-teman, yang keenam, kunci nomor 6 adalah banyak mendengarkan, tulus, dan pahami alur ceritanya. Jadi teman-teman, pada saat kita bertemu dengan nasabah atau klien atau customer, usahakan kita jangan banyak bicara. Jadi orang itu tidak suka berbicara dengan orang yang terlalu banyak bicara. Orang lebih suka berbicara kepada orang yang suka mendengarkan. Jadi berikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada teman bicara kita. Jangan kita selalu menjelaskan, selalu berbicara. Akhirnya orang lain merasa bosan gitu. Jadi kita berikan pertanyaan kepada dia dan kita banyak mendengarkan. Dan mendengarkan itu tidak sekedar mendengarkan, kita harus mengerti apa alur ceritanya gitu. Jadi semakin banyak orang itu bercerita, artinya dia akan semakin nyaman kepada kita gitu. Dan pada saat mendengarkan kita harus fokus, tidak boleh, paling utama tidak boleh pegang handphone. Oke teman-teman, semoga sudah bisa ngerti ini. Yang ke-7, biarkan dia berbicara sampai benar-benar puas, baru Anda berbicara. Jadi kadang kita pada saat berbicara dengan orang lain, orangnya ini belum selesai menjelaskan, pada saat kita bertanya kita sudah potong. Itu adalah haram dalam bidang komunikasi teman-teman. Kita usahakan mendengar dulu dia berbicara sampai tuntas, baru kita memberikan tanggapan balik kepada lawan berbicara kita. Jadi dengarkan dulu sampai tuntas. Jadi biarin dia berbicara. Nah, kalau kita sudah merasa dia sudah selesai, baru kita ungkapkan apa tanggapan kita dari penjelasan dia. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ke-9, yang ke-8, tidak berdebat, justru berikan dia pemahaman baru dan info-info update terbaru, positif dan menyenangkan. Jadi coba teman-teman, pada saat ada perbedaan pendapat dengan orang itu, jangan kita langsung buru-buru mengatakan dia salah. Ingat, orang tidak suka dikatakan dia salah. Oke? Karena di dunia ini orang bebas berpendapat. Belum tentu yang kita anggap benar, orang lain menganggap itu benar. Begitu. Jadi coba pada saat kita bertemu dengan orang yang berbeda pendapat, jangan didebat. Oke? Kita dengarkan dulu. Kemudian setelah kita mendengarkan pendapatnya, boleh kita memberikan pemahaman baru gitu. Atau kita memberikan info-info terupdate dan menyenangkan kepada orang itu. Jadi sah-sah saja untuk orang lain untuk berpendapat. Menurut kita hal itu benar, tapi menurut dia salah. Itu bisa saja terjadi dalam komunikasi. Jadi teman-teman, ingat jangan berdebat. Yang ke-9, gunakan literatur dan data akurat dan independen yang mendidik. Coba teman-teman pada saat ingin untuk prospek kepada calon nasabah atau customer, kita bawa data. Jadi kita bawa literatur atau kita bawa data yang independen. Independen itu begini. Kalau kita kerja di perusahaan A atau perusahaan B, jangan kita membawa data dari perusahaan kita. Coba bawa data atau literatur atau kita bawa dokumen pendukung untuk menjelaskan kepada dia apa maksud kita. Jadi bawa berkas-berkas yang bukan dikeluarkan dari perusahaan kita, tapi dikeluarkan dari lembaga lain atau independen. Seperti itu, contoh dari koran, dari majalah, seperti itu. Jadi tidak boleh kita bawa dari, seakan-akan kalau kita bawa dari data kita, dari perusahaan kita, itu artinya orang kurang percaya, karena bisa jadi kita mengklaim kita yang terbaik, padahal masih ada yang lebih baik. Kalau kita ambil data
literatur sumber dari independen yang tidak memihak, nah itu orang pasti sangat percaya. Salah satunya tadi dari berita, koran, majalah gitu. Oke, kemudian yang ke-10 teman-teman, berbicara jelas. Nah ini, coba kalau ketemu teman-teman berbicara dengan orang tersebut, kita jelas. Maksudnya, tujuan kita itu jelas. Kalau kita datang untuk silaturahmi dan untuk menjelaskan suatu program, katakan tujuan kita untuk apa. Jadi tujuan kita itu jelas kepada dia mau ngapain. Karena di zaman sibuk hari ini orang tidak suka orang-orang yang mau mengambil waktunya. Jadi teman-teman harus jelas. Nah ini intonasi mimik disesuaikan dengan ceritanya. Jadi kalau teman-teman berbicara dengan customer atau calon nasabah teman-teman, coba usahakan kalau teman-teman lagi berbicara hal yang sedih, muka teman-teman juga harus sesuai, mimiknya itu harus sedih juga. Kalau teman-teman berbicara hal yang luar biasa, harus memunculkan mimik atau gaya yang semangat. Seperti itu, jadi harus sesuai. Teman-teman kan sudah sering nonton film laga, film-film orang bagaimana berperan sebagai antagonis, orang yang berperan yang sangat sedih, orang berperan bagaimana dia gembira. Memang sudah seperti itu teman-teman, harus disesuaikan materi dan mimik kita atau bahasa tubuh kita, seperti itu. Oke, kemudian yang ke-11, pakai majas hiperbola. Nah ini penting teman-teman, kalau kita bertemu dengan orang, apalagi kita menjelaskan suatu program, usahakan memakai majas hiperbola. Hiperbola ini teman-teman sudah mengerti, ini adalah majas memperbesar-besarkan sesuatu. Jadi kalau kita menjelaskan contoh mengenai resiko, contoh lah kita bicara iklan mie ya. Kalau kita lihat ya iklan mie yang ada di televisi itu luar biasa, iklannya keren, itu kan hiperbola. Padahal pada saat kita beli mie yang sebenarnya itu tidak sama dengan di iklan. Nah tapi itu boleh-boleh saja karena itu mengiklankan sesuatu itu menggunakan majas hiperbola, itu meningkatkan minat orang lain, seperti itu. Nah itu secara positif. Kemudian yang ke-12, gunakan cerita dengan lebih mendramatisir masalah dan solusinya. Jadi kalau kita bertemu dengan orang lain, kita harus berbicara secara dramatis. Dramatis itu secara detail, kemudian betul-betul mengangkat satu cerita. Contoh kita menceritakan kisah orang lain, itu kita mendramatisasi cerita itu. Drama itu ada namanya alur naik, alur turun. Jadi ada kondisi pada saat dia sangat sukses, terus dia jatuh kembali sampai parah sekali, kemudian dia berusaha kembali dan kemudian dia sukses kembali. Itu namanya dramatisasi. Dramatisasi itu ada alur naik, ada alur turun. Jadi kalau kita berbicara dengan orang lain, apalagi kita berbicara tentang storytelling, kisah orang lain, kisah sesuatu, kita harus bawa dengan gaya dramatisasi. Ada alur naik, alur turunnya. Jadi ada kondisi dia sangat keren, ada dia lagi turun, sedih, gembira, sedih, gembira, seperti itu. Nah, yang ke-13 ini paling penting. Pada saat teman-teman ketemu nasabah atau orang lain, untuk mempengaruhi orang lain adalah kuncinya storytelling tadi. Storytelling itu teman-teman, kalau kita bercerita dengan orang lain tentang suatu program dan dia tidak menyetujui atau dia tidak beda pendapat lah dengan apa yang kita ceritakan, nah ini fungsinya storytelling. Storytelling itu contoh dia tidak setuju dengan program atau konsep yang kita jelaskan, kita bisa membawa kisah atau cerita lain dari orang lain yang pernah mengalami. Contoh asuransi lah, dia tidak setuju dengan asuransi, dia bilang ini haram, dia bilang ini tidak bagus, tapi kita bisa cerita dengan kisah. Contoh beberapa nasabah yang sudah terjadi, almarhum almarhum UJ yang sudah klaim asuransi. Nah almarhum bilang bahwa orang berasuransi itu bukan mengasuransikan jiwanya, bukan, tapi kita itu mengasuransikan keuangan kita, finansial kita gitu.
Jadi coba membawa storytelling itu pada saat mengalami atau mendapatkan keberatan dari lawan bicara kita atau calon customer kita. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat teman-teman. Semoga saya juga tetap belajar, kita sama-sama belajar teman-teman. Sukses selalu buat teman-teman semua. Saya Wijira menyapa dari Kota Palu. Salam sukses, luar biasa, dahsyat, yes yes yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.